Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sore itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam di balik gedung-gedung tua yang mengapit jalan sempit di ujung kampung. Cahaya kuning keemasan menimpa tubuh renta Pak Darmin yang sedang mendorong gerobak gorengannya pelan-pelan menuju tempat biasa ia berjualan. Usianya sudah lebih dari setengah abad. Rambutnya memutih, punggung sedikit bungkuk, dan keriput menghiasi wajahnya. Tapi semangat hidupnya masih menyala, menyisakan sisa-sisa kekuatan untuk bertahan hidup. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, Pak Darmin menjalani hari-harinya sendirian. Anak-anaknya sudah merantau entah kemana, jarang pulang apalagi mengirim kabar. Gerobak gorengannya sudah tua, catnya mengelupas, kaca etalasenya kusam. Tapi bagi Pak Darmin, gerobak itu adalah nyawa. Disitulah dia menyandarkan hidupnya. Setiap sore, ia berjualan di tikungan jalan yang menghubungkan kampung dengan jalan besar. Lokasi itu cukup strategis, banyak ojek, pedagang lain, dan lalu lalang motor. Namun, sejak seminggu lalu, tempat itu terasa berbeda. Sepi. Ada semacam bayangan gelap yang mengendap di udara, sesuatu yang membuat tengkuk Pak Darmin selalu terasa dingin. Kecelakaan itu terjadi mendadak. Suara rem mendecit keras, disusul dentuman besi yang memekakan telinga. Seorang pemuda berusia 20-an terlempar dari motornya tepat di depan gerobak Pak Darmin. Tubuhnya terlindas truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Darahnya mengalir deras, bercampur dengan minyak gorengan yang tumpah karena gerobak Pak Darmin ikut terdorong. Pak Darmin masih ingat jelas mata si pemuda itu. Terbelalak, penuh rasa tidak percaya. Seolah-olah kematian datang terlalu cepat menjemputnya. Sejak saat itu, meskipun ketakutan masih menyelimuti pikirannya, Pak Darmin tetap berjualan. Apa boleh buat? Perut harus diisi, uang harus dicari. Rasa takut bukan sesuatu yang bisa menghalangi kebutuhan hidup. Sore ini seperti biasa, ia menyiapkan minyak goreng dalam wajan besar. Suara gemericik minyak panas mulai terdengar, menjadi pertanda bahwa gorengan pertama akan segera digoreng. Tempe, tahu isi, bakwan, dan pisang goreng disusun rapi di atas etalase. Satu persatu dilempar ke dalam minyak mendidih, menciptakan aroma harum yang biasanya menggoda siapa saja yang lewat. Tapi ada yang aneh. Sudah hampir 1 jam ia berjualan, hanya ada 2 pembeli yang datang. Namun entah kenapa, stok gorengannya berkurang jauh lebih cepat dari biasanya. Tahu isi yang baru saja digoreng entah kenapa tinggal separuh. Pisang goreng yang tadi baru dimasukkan 1 loyang, sekarang tinggal 4 buah. Pak Darmin mengerutkan dahi. Siapa yang membeli? Ia ingat jelas, 2 orang pembeli tadi masing-masing membeli 2 tempe dan 1 bakwan. Tidak lebih. Ah, mungkin aku yang lupa, gumamnya, mencoba menghibur diri sendiri. Sambil mengipas-ngipas gerobaknya dengan sapu lidi yang sudah usang, Pak Darmin melirik ke sekeliling. Jalanan mulai sepi. Langit berganti warna menjadi merah tua. Tanda malam sebentar lagi tiba. Tiba-tiba, aroma aneh menyusup ke dalam hidungnya. Bukan aroma gorengan seperti biasanya. Ada bau amis, seperti bau darah, campur aduk dengan wangi minyak panas. Bau itu semakin kuat setiap kali angin bertiup pelan. Pak Darmin menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari sumber bau tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Angin sore berhembus pelan. Terdengar gemerisik dedaunan dari pohon beringin yang berdiri di sudut tikungan. Pohon itu sudah ada sejak dulu, akarnya menjalar ke bawah trotoar, membuat aspal jalan retak di beberapa bagian. Pak Darmin merasa ada sesuatu yang memperhatikan dirinya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi kehadirannya terasa jelas. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Pelan, teratur, tapi saat ia menoleh, jalanan kosong. Siapa? Panggil Pak Darmin. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan gemericik minyak. Tiba-tiba, suara dentingan uang koin terdengar jatuh ke dalam kaleng kecil tempat ia biasa menaruh uang kembalian. Pak Darmin menoleh cepat. Di sana, di atas kaleng itu,
Ada 3 koin seratusan. Tidak ada siapa-siapa yang menaruhnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Darmin mundur 1 langkah. Astagfirullah. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Pemuda yang tewas seminggu lalu. Kata orang-orang sekitar, pemuda itu bekerja sebagai kurir. Katanya dia sering beli gorengan di tempat Pak Darmin sepulang kerja. Bahkan, beberapa hari sebelum kecelakaan, si pemuda itu pernah bilang, "Kalau nanti saya mati, kayaknya saya bakal kangen gorengan Bapak." Dulu Pak Darmin hanya tertawa mendengar candaan itu. Tapi sekarang kalimat itu terdengar seperti kutukan. Malam semakin larut, jalanan makin lengang. Lampu jalan berpendar redup, sebagian malah mati total. Pak Darmin menatap sisa gorengannya. Tinggal beberapa potong saja. Ia yakin betul, tidak mungkin tadi hanya 2 orang pembeli bisa menghabiskan hampir setengah dagangannya. Pikirannya mulai digerogoti rasa takut, tapi perut juga mulai lapar. Biasanya kalau dagangannya tidak habis, ia akan makan sendiri. Sambil menguatkan diri, Pak Darmin mengambil 1 bakwan yang masih hangat. Tapi saat hendak menggigit, aroma amis itu kembali tercium. Kali ini lebih kuat. Ia hampir muntah. Dengan buru-buru, ia meletakkan kembali bakwan itu di atas gerobak. Dari kejauhan, suara motor terdengar melintas. Lampu motornya berkelip aneh. Sesaat terlihat, lalu padam, lalu menyala lagi. Motor itu melaju pelan-pelan, seakan enggan mendekat ke tempat Pak Darmin berjualan. Tiba-tiba, motor itu berhenti tepat di depan gerobaknya. Pengendaranya mengenakan jaket hitam, helm full face menutupi wajahnya. Ia hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana semakin mencekam. Pak Darmin menelan ludah. "Mau beli gorengan, Mas?" tanya Pak Darmin, suaranya pelan. Si pengendara motor itu tidak menjawab, hanya berdiri di situ, membeku seperti patung. Pak Darmin mulai gemetar. Angin kembali bertiup. Aroma amis menyengat masuk ke hidungnya. Dengan perlahan, si pengendara motor itu mengangkat tangannya. Perlahan-lahan, ia membuka helmnya. Jantung Pak Darmin seolah berhenti berdetak saat melihat wajah di balik helm itu. Wajah yang hancur, sebagian kulitnya terkelupas. Darah mengalir dari pelipis dan bibirnya. Matanya melotot lebar, persis seperti tatapan terakhir yang Pak Darmin lihat seminggu lalu. Itu pemuda yang meninggal di depan gerobaknya. Pak Darmin mundur beberapa langkah, hampir tersandung kakinya sendiri. Wajah pucatnya memandang sosok itu dengan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya nggak ada maksud apa-apa. Nak, saya cuma jualan." Suara Pak Darmin bergetar. Pemuda itu membuka mulutnya. Dari sela-sela giginya yang patah, terdengar suara parau. "Gorengannya enak." Seketika sosok itu menghilang. Motor yang tadi berdiri di depannya kini lenyap entah kemana. Jalanan kembali sepi, hanya tersisa bau amis yang menusuk hidung. Pak Darmin jatuh terduduk, napasnya memburu, telinganya berdenging. Dunia seolah berputar. Dari balik kaca etalase, ia melihat bayangan dirinya yang pucat, dengan mata yang menyiratkan ketakutan mendalam. Dan di sana, di balik pantulan kaca itu, sesosok bayangan berdiri di belakangnya. Samar, buram, tapi jelas sedang menatap dirinya. Pak Darmin menutup gerobaknya tergesa-gesa. Dengan langkah tergopoh-gopoh, ia mendorong gerobaknya pulang. Minyak masih mendidih di wajan. Suara gemericiknya terdengar seperti bisikan lirih dari dunia lain. Di sepanjang jalan, aroma amis itu terus mengikuti. Bau darah bercampur dengan aroma minyak panas. Dan suara bisikan samar yang terus mengulang satu kata. "Gorengannya enak." Sejak malam itu, kehidupan Pak Darmin tidak pernah lagi sama. Ia masih tetap berjualan, masih tetap mendorong gerobaknya ke tikungan tempat biasa. Tapi kini ada sesuatu yang selalu menyertainya, ketakutan. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap tiupan angin selalu membawa aroma aneh yang menyusup diam-diam ke dalam hidungnya. Bau amis yang kini begitu familiar, bercampur dengan bau minyak goreng hangus. Dan setiap kali ia mulai menyalakan kompor,
Suara gemericik minyak bukan lagi terdengar seperti nada penghibur, melainkan seperti bisikan yang terus memanggilnya untuk kembali pada kejadian malam itu. Yang paling membuatnya semakin gelisah adalah suara langkah kaki yang selalu terdengar mendekat tiap malam. Langkah itu pelan, teratur, seolah-olah ada seseorang yang menghampiri gerobaknya, berdiri menatapnya, lalu menghilang. Biasanya langkah itu terdengar sekitar pukul 8 malam, saat jalanan mulai benar-benar sepi. Pak Darmin mencoba berlagak biasa, menunduk sibuk menggoreng, pura-pura tak mendengar. Tapi tetap saja, bulu kuduknya selalu meremang setiap kali langkah itu terdengar. Kadang, dari sudut mata, ia bisa melihat bayangan samar berdiri diam di depan gerobaknya. Bayangan hitam, tanpa bentuk jelas. Namun saat Pak Darmin berani mengangkat kepala, melihat ke arah bayangan itu, yang ada hanya kekosongan. Jalanan lengang, lampu jalan berkelip-kelip, sebagian mati, sebagian hidup segan. Semakin sering, semakin jelas. Pada suatu malam, saat sedang sibuk mengangkat tempe goreng yang baru matang, ia mendengar langkah itu lagi. Kali ini lebih cepat, seolah tergesa-gesa. Pak Darmin mendadak merasa tengkuknya dingin. Tanpa sadar, tangannya bergetar, membuat satu tempe jatuh ke dalam minyak panas, menyipratkan minyak ke lengannya. "Aduh!" serunya pelan. Dengan napas terengah, Pak Darmin beranikan diri menatap lurus ke depan. Kosong, lagi-lagi kosong. Namun, dari balik kaca etalase, ia melihat dengan sangat jelas pantulan bayangan hitam berdiri di belakangnya. Samar, bergoyang pelan seperti asap tipis. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri seperti menanti sesuatu. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini menjauh, perlahan-lahan menghilang bersamaan dengan embusan angin malam yang menusuk. Pak Darmin tertegun. Jantungnya berdegup keras. Seluruh tubuhnya gemetar. Esok harinya, Pak Darmin memutuskan untuk membuka warungnya lebih pagi dari biasanya. Ia pikir, mungkin kalau mulai lebih sore dan pulang lebih awal, ia bisa menghindari kejadian-kejadian aneh itu. Tapi rasa takut tetap menghantui pikirannya, seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Di tengah kekalutan pikirannya, datanglah seorang anak kecil tetangga yang biasa bermain di sekitar tikungan tempat ia berjualan. Namanya Wawan, anak kelas 3 SD, tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan. Wawan mendekati gerobaknya dengan ekspresi penasaran. "Pak, tadi malam saya lihat loh," kata Wawan sambil mengunyah permen karet. "Lihat apa, Wan?" tanya Pak Darmin tanpa semangat. "Mas-mas berdarah itu," jawab Wawan polos. "Dia beli gorengan dari bapak." Pak Darmin terdiam. Tubuhnya kaku. "Mas-mas berdarah?" "Iya." Mukanya hancur. "Pak, saya lihat dari jendela rumah. Dia berdiri di depan gerobak bapak lama banget. Tapi bapak kayak nggak lihat dia." Pak Darmin menelan ludah. Perutnya terasa melilit. "Kamu jangan ngomong sembarangan, Wan." "Tapi beneran, Pak, serem banget. Kayak orang yang udah mati." Kalimat itu menggema di kepala Pak Darmin. Ia mencoba mengabaikannya, berusaha kembali fokus menyiapkan gorengan. Tapi semakin ia berusaha lupa, semakin bayangan itu muncul dalam pikirannya. Tatapan mata terbelalak, wajah penuh darah, bibir bergetar menyebutkan satu kata, "Enak." Wawan masih berdiri di dekat gerobak. Ia mengerutkan kening. "Pak, kayaknya mas-mas itu kangen gorengan bapak." Pak Darmin tak tahan lagi. Ia melirik tajam ke arah Wawan. "Sudah sana, jangan main di sini lagi. Bahaya." Anak kecil itu mengangguk cepat dan berlari menjauh, meninggalkan Pak Darmin yang kembali sendirian dengan pikirannya yang kalut. Malam berikutnya, Pak Darmin tetap kembali berjualan. Meski dengan rasa takut yang semakin menguat, hidup harus tetap berjalan. Ia sudah terlalu tua untuk mencari pekerjaan lain, dan gorengan adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Namun, malam itu berbeda. Bau amis yang biasanya muncul perlahan kini datang bersamaan dengan hembusan angin pertama saat matahari tenggelam. Lebih kuat, lebih menyengat. Bau itu seperti menempel di hidungnya, membuat ia nyaris muntah.
Setiap kali ada pembeli datang, ia memperhatikan gerak-geriknya dengan penuh curiga. Ia takut, jangan-jangan yang datang bukan orang biasa. Tapi para pembeli itu tampak normal. Para tukang ojek, pedagang keliling, ibu-ibu pulang dari pasar. Mereka membeli gorengan, membayar dengan uang, berbincang seperlunya, lalu pergi. Namun tetap saja, jumlah gorengan yang habis tak pernah sesuai dengan jumlah pembeli. Entah bagaimana, Pak Darmin merasa bahwa sebagian dari gorengan itu dibeli oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan perasaan itu semakin kuat setiap kali ia pulang. Malam itu, setelah berjualan hampir 4 jam, Pak Darmin mendorong gerobaknya pulang melewati ganggang sempit menuju rumahnya. Lampu jalan di kampungnya redup, sebagian bahkan padam, menyisakan remang-remang yang membuat suasana semakin mencekam. Di setiap langkahnya, bau amis itu terus mengikuti. Seolah-olah ada sesuatu yang menempel di pundaknya, berjalan bersamanya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan hitam itu selalu terlihat melintas dari sudut matanya. Seperti seseorang yang berjalan tepat di belakangnya, namun tak pernah bisa dilihat dengan jelas. Saat melewati jembatan kecil di dekat rumahnya, Pak Darmin berhenti. Bau amis itu semakin kuat, membuatnya hampir muntah. Ia menatap air sungai yang hitam pekat di bawah jembatan, berkilauan terkena sinar lampu jalan yang redup. Tiba-tiba, dari permukaan air sungai itu, muncul bayangan wajah. Wajah hancur, berdarah, mata melotot persis seperti pemuda yang meninggal itu. Pak Darmin mundur terbirit-birit. Tangannya bergetar hebat. Ia berusaha menenangkan diri, mengucap istighfar berulang-ulang. Ini cuma halusinasi, cuma pikiran buruk, bisiknya. Namun suara dari sungai itu membalas, "Pak, gorengan saya." Suara itu parau, bergaung di antara gemericik air. Pak Darmin tak sanggup lagi. Dengan panik ia mendorong gerobaknya lebih cepat, hampir berlari menuju rumah. Peluh dingin membanjiri tubuhnya meski malam itu angin berhembus dingin menggigit tulang. Setibanya di rumah, Pak Darmin menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di sudut ruangan, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun bau amis itu ikut masuk bersamanya. Ia menyusup ke dalam setiap celah kayu tua rumah itu, menempel di dinding, menyatu dengan napasnya sendiri. Pak Darmin mendongak. Di atas genteng, terdengar langkah kaki. Tap, tap, tap. Langkah itu berjalan pelan, berputar-putar di atas rumahnya. Suara kayu berderit menambah kengerian. Ia tahu betul, tidak ada jalan untuk naik ke atap rumah itu. Tidak ada siapapun yang bisa berada di sana. Tapi suara itu nyata, begitu nyata. Dan kemudian terdengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. "Pak." Suara itu memanggil lirih. "Gorengan saya." Pak Darmin memejamkan mata. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Doa-doa yang biasa ia lafalkan seolah hilang dari ingatannya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan sisa keberanian, Pak Darmin bangkit. Ia melangkah pelan menuju pintu. Tangan gemetar meraih gagang pintu. "Siapa-siapa di luar?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Bau amis semakin pekat. Dengan jantung berdegup keras, Pak Darmin membuka pintu perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun di ambang pintu, ada sesuatu yang tertinggal. 1 koin 100 rupiah, basah oleh cairan merah yang kental. Aroma darah menyengat dari benda kecil itu. Pak Darmin jatuh terduduk. Kakinya lemas tak berdaya. Ia memandangi koin itu dengan mata yang hampir tak berkedip. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki menjauh, bergema di lorong-lorong sempit kampung. Dan bisikan yang terdengar jelas di telinganya, meski tak ada siapa-siapa di sekitar. "Besok beli lagi." Pak Darmin tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang sudah menempel di dirinya, atau lebih tepatnya, sudah menempel di gerobaknya. Dan esok malam, ia tahu pasti langkah kaki itu akan kembali. Akan selalu ada pembeli yang datang,
entah terlihat atau tidak. Karena ada satu hal yang pasti, gorengannya enak. Tidur malam bagi Pak Darmin tak lagi menjadi tempat beristirahat. Semakin hari, tidurnya makin gelisah, makin dipenuhi mimpi-mimpi buruk yang entah datang dari mana. Malam itu, tubuh Pak Darmin rebah lelah di depan tua. Lampu minyak bergoyang pelan ditiup angin yang menyelinap lewat celah-celah dinding bambu. Tapi begitu mata terpejam, mimpi itu datang lagi, seperti tayangan buruk yang diputar berulang-ulang. Ia kembali berada di tikungan tempat biasa berjualan. Namun suasana di dalam mimpinya jauh lebih gelap. Langit hitam, aspal jalan basah oleh genangan air bercampur darah. Bau amis menyengat lebih kuat, menusuk hidung. Dan di depan gerobaknya, berdiri sesosok tubuh remuk. Separuh wajahnya hancur, kulit kepala sobek, tulang pipi terlihat menonjol. Darah menetes dari pelipis hingga ke dagu. Matanya, ya, mata itu melotot lebar, penuh amarah bercampur dendam. "Pak!" Suara itu parau, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh lumpur. "Gorengan saya!" Pak Darmin berusaha mundur, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Tak bisa bergerak. Tangannya memegang spatula yang entah kenapa terasa berat, seperti terbuat dari besi penuh karat. Tubuh remuk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tapak berwarna merah gelap. Begitu dekat, hingga Pak Darmin bisa mencium bau busuk darah bercampur amis besi dari tubuh sosok itu. Lalu tiba-tiba, dari langit, hujan turun. Namun bukan hujan biasa. Yang jatuh adalah gorengan panas, tempe, bakwan, tahu isi, pisang goreng. Semuanya jatuh dari langit, membakar kulit Pak Darmin, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuh remuk itu mengulurkan tangan, meraih sepiring gorengan yang tiba-tiba muncul di antara mereka. "Gorengan ini, enak, saya mati karena ini." Pak Darmin menjerit. Jeritannya terbangun bersamaan dengan tubuhnya yang terguncang kencang. Pak Darmin!" Suara keras dari luar membuyarkan mimpi buruknya. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Begitu ia buka pintu rumah, di luar berdiri seorang lelaki muda dengan jaket ojek online yang sudah lusuh. Helmnya digantung di siku. Namanya Fahri, salah satu langganan setia Pak Darmin. Sudah beberapa bulan ini Fahri sering membeli gorengan sambil nongkrong sebentar di pinggir jalan sebelum narik penumpang. Wajah Fahri terlihat cemas. "Pak, saya semalam lewat situ, tempat Bapak biasa jualan. Hati-hati deh, Pak, katanya buru-buru. Udah 2 motor hampir ketabrak truk di situ." Pak Darmin mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Nak?" "Saya nggak tahu kenapa, Pak. Tiap kali ada yang lewat situ, tiba-tiba aja motor oleng, kayak ada yang nyenggol. Saya sendiri nyaris jatuh semalam." Fahri menatap Pak Darmin serius. "Saya dengar-dengar, orang-orang pada bilang tempat itu sekarang angker. Ada yang bilang suka ada bayangan berdiri di pinggir jalan." Pak Darmin mendengarkan dalam diam. Kata-kata Fahri membuat jantungnya berdebar makin kencang. Apalagi setelah mengingat mimpinya semalam. Ia tahu semua itu bukan kebetulan. "Pak," lanjut Fahri sambil mendekat, berbicara lebih pelan. "Kalau boleh saran, jangan jualan di situ lagi. Kayaknya ada yang gak beres." Pak Darmin menelan ludah, tapi kemudian ia tersenyum kecut. "Kalau saya gak jualan di situ, saya makan apa, Nak?" Fahri terdiam. Ia tahu kehidupan Pak Darmin memang sulit, tapi tetap saja ada sesuatu yang menyeramkan mengintai di sana. "Saya cuma ingetin, Pak, hati-hati." Fahri pamit setelah itu, meninggalkan Pak Darmin dengan kepala penuh pertanyaan, penuh kecemasan. Sore harinya, meski tubuh dan pikirannya penuh rasa takut, Pak Darmin tetap kembali mendorong gerobaknya. Hujan gerimis turun, membasahi jalanan dan membuat suasana semakin suram. Di tempat biasa, ia mulai menyalakan kompor, menuang minyak ke dalam wajan. Suara gemericik minyak kembali terdengar, seperti biasa. Namun ada yang berbeda hari itu. Saat gorengan pertama diangkat, Pak Darmin melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Ada bercak merah di permukaan tahu goreng itu.
Bukan bercak kecoklatan biasa seperti hasil menggoreng, melainkan merah. Merah gelap, seperti darah yang sudah mulai mengering. Pak Darmin berpikir mungkin itu noda cabai atau saus yang tertinggal di spatulanya. Ia mengambil gorengan lain, bakwan, pisang goreng, semuanya ada bercak merah serupa. Dengan tangan gemetar, ia ambil selembar tisu, mencoba membersihkannya. Tapi noda itu tidak hilang. Malah, semakin ia usap, semakin noda itu menyebar, seperti luka yang semakin parah jika terus digaruk. Astagfirullah, bisiknya. Pak Darmin menutup wajan dengan tergesa-gesa. Ia tidak sanggup menggoreng lagi. Pikirannya berputar, antara ingin kabur atau tetap berjualan demi sesuap nasi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Lampu motor itu berkelip-kelip aneh, seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Motor itu berhenti tepat di depan gerobaknya. Pengendara dengan helm full face lagi-lagi berdiri diam, mematung. Pak Darmin tahu betul siapa sosok itu. Ia ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya kaku, seolah diikat oleh kekuatan tak terlihat. Gorengan saya. Suara itu parau, bergema di kepalanya. Meski mulut si pengendara motor tak bergerak, dalam sekejap, lampu motor itu padam. Sosok itu lenyap begitu saja, menyisakan bau amis yang kini begitu kental hingga membuat Pak Darmin mual. Dan saat ia memandang gorengannya kembali, seluruh permukaan makanan itu kini berubah menjadi merah gelap, seperti dicelupkan ke dalam darah. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, Pak Darmin seperti berjalan dalam mimpi buruk. Bau darah melekat di hidung, di kulit, bahkan terasa menyelusup ke dalam tulangnya. Setiap langkah terasa berat, setiap bayangan di sudut jalan terasa mengintainya, dan mimpi itu kembali datang malamnya. Kini lebih jelas, lebih mengerikan. Ia berdiri di jalan itu, darah mengalir deras dari gerobaknya, membentuk sungai merah. Dari sungai itu, tubuh-tubuh remuk bermunculan, bukan hanya satu, melainkan banyak. Semuanya adalah korban kecelakaan, dengan wajah-wajah hancur, mata melotot, bibir patah. Mereka semua berkata hal yang sama. Enak. Gorengannya enak. Mati karena gorenganmu. Pak Darmin berteriak, berusaha berlari, tapi kakinya tetap tak bisa bergerak. Dan dari antara kerumunan tubuh hancur itu, muncul sosok yang lebih mengerikan. Pemuda yang dulu meninggal tepat di depan gerobaknya. Kini tubuhnya lebih rusak, kepalanya nyaris terputus, matanya menggantung keluar dari rongga. Ia mendekat, mulutnya bergetar sambil menyebut satu kata. Pak, besok jual lagi. Pak Darmin terbangun dengan napas memburu. Keringat mengucur deras dari pelipisnya. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Dari luar kamar, terdengar suara aneh. Krik, kraak, krek. Suara seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas lantai kayu. Pak Darmin menggenggam ujung selimutnya. Gemetar. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah jendela. Ada bayangan seseorang di luar. Samar-samar berdiri diam, tak bergerak. Hanya bayangan, tapi nyata. Dan di lantai rumahnya, ada bekas jejak kaki basah berwarna merah. Jejak itu mengarah ke dapurnya, tepat di mana ia menyimpan minyak goreng dan perlengkapan dagangnya. Malam itu, Pak Darmin sadar, ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini pertanda, tanda-tanda kematian, bukan hanya untuknya, tapi mungkin bagi siapapun yang berani mendekati gerobak itu. Tempatnya berdagang bukan lagi tempat mencari rezeki. Tempat itu sudah menjadi tempat kematian. Dan esok harinya, Pak Darmin harus memilih. Bertahan atau menyerah. Langit malam itu menghitam sempurna. Awan-awan gelap menggumpal, menutup bulan dan bintang. Hujan turun sejak sore, deras tak ada jeda, menghantam atap-atap seng dan genteng rumah warga, menciptakan suara gaduh yang memenuhi udara. Tapi meskipun hujan deras mengguyur kampung, Pak Darmin tetap mendorong gerobak tuanya ke tempat biasa. Dengan jas hujan plastik yang sudah sobek di beberapa bagian, ia menerjang hujan tanpa ragu, meski tubuh renta itu harus melawan dingin yang menyelinap sampai ke tulang. Ada yang berbeda dari sorot matanya malam itu.
Bukan keberanian, bukan pula tekad, melainkan putus asa. Seperti orang yang sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Kalau memang kutukan itu nyata, kalau memang hantu itu ingin menagih sesuatu, malam ini adalah waktunya. Sekali ini saja, gumam Pak Darmin lirih. Suaranya tenggelam oleh suara hujan. Aku cuma ingin membuktikan, ini semua cuma pikiran burukku saja. Gerobak itu berderit berat saat didorong melewati jalanan becek. Lampu Petromax tua yang biasa dipasang di sudut gerobaknya bergetar. Cahayanya menari-nari tak stabil. Tiba di tikungan, tempat biasa ia berdagang, Pak Darmin berhenti. Hujan mengguyur tanpa ampun. Tidak ada satupun orang di jalan. Tak ada pejalan kaki, tak ada ojek, tak ada penjual lain. Kosong. Sunyi. Hanya suara hujan yang memecah keheningan. Dengan tangan gemetar, Pak Darmin mulai menyalakan kompor. Api menyala redup, tertiup angin, tapi cukup untuk memanaskan minyak di dalam wajan. Suara gemericik mulai terdengar lagi, mengisi ruang kosong di tengah hujan. Aroma gorengan perlahan tercium, bercampur dengan bau tanah basah. Namun seperti yang sudah ia duga, aroma itu tak datang sendiri. Bau amis menyusup perlahan-lahan, menembus dinginnya udara malam. Semakin lama, semakin kuat. Rasanya seperti ada genangan darah yang menguap di bawah wajan panas. Pak Darmin menatap minyak mendidih itu, dan di permukaan minyak, ia mulai melihat pantulan wajah. Wajah yang rusak, pecah, berdarah, tubuhnya bergetar. Tapi ia bertahan. Jika ini harus diselesaikan malam ini, biarlah semuanya selesai di sini. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar lagi. Tap, tap, tap. Langkah itu pelan, berat, seolah menyeret sesuatu. Dan kali ini, langkah itu nyata, bukan lagi bayangan atau suara samar. Dari balik tirai hujan, muncul sesosok tubuh. Pak Darmin menahan napas. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Sosok itu mendekat perlahan, langkah demi langkah, menembus hujan deras. Kini Pak Darmin bisa melihatnya dengan sangat jelas, tanpa kabur, tanpa samar. Itu dia, korban kecelakaan seminggu lalu. Tubuhnya remuk, sebagian dadanya terbuka, tulang-tulang rusuk mencuat keluar, serpihan helm masih menempel di sisi kepalanya. Setengah wajahnya sobek, matanya terbelalak seperti dulu, pandangan kosong tapi penuh dendam. Pak Darmin nyaris tak bisa berdiri. Kakinya gemetar hebat, nafasnya sesak, seolah paru-parunya dipenuhi air. "Pak!" Suara itu parau, bergaung seperti gema dari sumur tua. "Gorengan terakhir." Pak Darmin mundur perlahan, lututnya lemas. "Gorengan terakhir untuk saya." Pak Darmin ingin berlari, tapi tubuhnya menolak. Ia hanya bisa terpaku, menatap tubuh hancur itu semakin mendekat. Setiap langkah si makhluk itu meninggalkan jejak darah yang langsung bercampur dengan genangan air hujan. Dan saat hanya berjarak beberapa langkah lagi, braa! Suara dentuman keras menggelegar. Cahaya lampu depan truk menerobos kegelapan, melaju cepat dari ujung jalan. Klaksonnya meraung panjang, menembus hujan, menebas kesunyian. Pak Darmin membeku. Truk itu melaju tepat ke arahnya, terlalu cepat untuk menghindar. Dalam sekejap, Pak Darmin hanya bisa menutup mata, bersiap menerima maut. Namun, truk itu menembus tubuhnya, atau lebih tepatnya, menembus bayangan dirinya dan gerobaknya. Saat membuka mata, Pak Darmin mendapati dirinya masih berdiri di tempat yang sama. Tapi yang lebih mengejutkan, truk itu yang melaju kencang, tidak menabraknya, tidak menabrak apa-apa, melainkan menghilang perlahan seperti kabut tersapu angin. Apa yang baru saja terjadi? Pak Darmin berbalik ke arah sosok korban kecelakaan. Sosok itu kini tersenyum miring, penuh ironi. Senyum yang tidak membuat tenang, melainkan membuat bulu kuduk Pak Darmin berdiri. "Tempat ini," suara itu kembali terdengar, "sudah jadi jalan untuk kami." "Jalan?" Pak Darmin berbisik ketakutan. "Pintu," jawabnya pelan. "Pintu untuk yang mati tak tenang. Semua yang mati di jalan ini. Lewat sini."
Dan kau yang membuka pintunya. Pak Darmin terduduk di tanah. Tubuh renta itu tak sanggup menopang beban ketakutan yang menumpuk di dadanya. Ia menatap gerobaknya. Tempat mencari nafkah, tempat menggantungkan hidup, kini berubah menjadi gerbang kematian. Aku nggak tahu apa-apa. Pak Darmin bergetar. Aku cuma mau jualan, aku cuma mau hidup. Sosok itu mendekat. Jarak mereka hanya tinggal 1 langkah. Gorenganmu enak, Pak, tapi nyawa lebih enak lagi. Pak Darmin menjerit, dan semuanya tiba-tiba gelap. Saat Pak Darmin membuka mata, ia sudah berada di dalam rumahnya. Gerobaknya tidak ada. Bajunya basah kuyup, tubuhnya terasa berat, seperti baru saja diangkat paksa dari kubangan air. Suara hujan masih terdengar, tapi kini dari kejauhan. Di depan Pak Darmin, di lantai rumahnya yang berdebu, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepiring gorengan, tempe, tahu isi, bakwan, pisang goreng, semuanya ada di sana. Tapi seluruhnya berwarna merah gelap, seperti dicelupkan ke dalam darah kental. Dan di atas tumpukan gorengan itu, ada selembar helm pecah dengan bercak darah yang belum kering. Aroma amis memenuhi seluruh ruangan. Pak Darmin berusaha mundur, tapi sesuatu menahan pergelangan kakinya. Ia melihat ke bawah. Jejak kaki basah berwarna merah berderet rapi dari pintu depan menuju tempat ia duduk sekarang. Dan bisikan itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas, tepat di telinga kirinya. Besok kita makan lagi. Di luar rumah Pak Darmin, hujan masih turun deras. Tikungan tempat ia biasa berjualan kini gelap, sepi. Hanya diterangi samar lampu jalan yang berkedip-kedip. Tapi kalau ada orang yang cukup berani untuk mendekat malam itu, mereka mungkin akan melihat sesuatu berdiri diam di sana. Sosok lelaki dengan tubuh remuk, berdiri di depan gerobak gorengan yang seharusnya tidak ada. Menunggu, dan pintu itu kini sudah terbuka lebar. Malam itu bukan lagi sekadar malam biasa. Itu adalah malam paling panjang, dan belum selesai. Belum. Pagi itu mendung menggantung rendah di atas kampung. Hujan semalam meninggalkan jejak tanah becek dan genangan air keruh di pinggir-pinggir jalan. Udara masih menyimpan aroma basah bercampur bau tanah. Namun bagi Pak Darmin, ada aroma lain yang lebih menyesakkan dada. Aroma amis, aroma darah. Dan aroma itu kini seperti menempel pada dirinya sendiri. Pak Darmin duduk di teras rumahnya, mata kosong menatap jalanan. Di dalam kepalanya, kejadian semalam berulang-ulang diputar, seperti kaset rusak yang tak bisa dihentikan. Wajah remuk itu, suara para minta gorengan terakhir, dentuman truk, dan pintu yang disebut-sebut sosok itu. Bukan hanya tempat berjualan, tempat itu sekarang menjadi jalan masuk bagi kematian. Dan dirinya yang membuka gerbangnya. Pak Darmin menggenggam kedua tangannya erat-erat. Seumur hidup, dia hanya ingin hidup sederhana, berdagang, makan secukupnya, tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kenapa semua ini terjadi padanya? Hari itu, Pak Darmin hanya duduk, tak mendorong gerobaknya seperti biasa. Tak ada kompor yang dinyalakan, tak ada minyak mendidih, tak ada aroma gorengan yang biasanya jadi penyemangatnya. Hanya pikiran-pikiran gelap yang mengisi hari-harinya. Menjelang sore, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya. Pak Darmin. Fahri, si ojek online itu. Wajahnya cemas, kakinya berlumuran lumpur. Pak, saya lihat tadi siang ada warga yang bilang, di tempat Bapak biasa jualan itu, ada orang kecelakaan lagi. Motor oleng, gak ada truk lewat. Tapi motor itu jatuh sendiri. Pak Darmin diam saja. Ini udah gak beres, Pak. Lanjut Fahri. Saya gak tahu Bapak percaya atau enggak, tapi tempat itu seolah-olah narik orang untuk mati. Diam. Mata Pak Darmin kosong. Tapi dalam pikirannya, satu kalimat bergema pelan. Pintu untuk yang mati tak tenang. Malamnya, Pak Darmin tidak tidur. Ia duduk di ruang depan rumahnya dengan mata merah. Kantung mata membengkak. Di sampingnya, gerobak tua itu berdiri diam. Catnya yang terkelupas semakin terlihat muram di bawah cahaya lampu minyak.
Tangannya meraba gerobak itu perlahan. Inilah yang selama ini menjadi teman hidupnya. Inilah yang membantunya bertahan sejak istrinya meninggal. Tapi inilah juga, tanpa ia sadari, yang kini menjadi jalan maut bagi mereka yang tak tenang. Pilihan itu kini ada di tangannya. Tetap berjualan, atau menghentikan semuanya. Namun, bagaimana cara menghentikannya? Suara bisikan samar terdengar dari balik jendela. "Pak, lapar gorengan." Suara itu lirih, tapi menyayat. Air mata perlahan menetes dari sudut mata Pak Darmin. Di balik segala ketakutannya, ada perasaan bersalah yang semakin menjerat. Entah kenapa, dalam-dalam ia merasa semua ini memang salahnya. Entah karena membiarkan tempat itu tetap digunakan, atau karena secara tidak sadar, ia telah menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. "Kalau aku harus berhenti," gumamnya, "aku harus melakukannya dengan benar." Menjelang tengah malam, Pak Darmin mendorong gerobaknya untuk terakhir kali. Tidak ada jas hujan, tidak ada pelindung kepala. Hanya tubuh renta dan langkah-langkah yang berat, membawa beban yang lebih dari sekadar gerobak tua itu. Di tikungan jalan tempat biasa ia berjualan, hujan mulai turun lagi, pelan, seperti ikut berduka atas langkahnya. Dengan gemetar, Pak Darmin menuangkan sisa minyak goreng ke dalam gerobaknya. Minyak itu melumuri kayu lapuk, bercampur dengan sisa-sisa kerak gorengan yang tertempel di permukaan. Kemudian, dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek api. Api kecil menyala di ujung korek kayu itu. Pak Darmin menatap api itu lama. Di balik gemeretak hujan yang semakin deras, di tengah angin dingin yang menusuk, satu suara lain mulai terdengar. Langkah kaki. Tap, tap, tap. Dari balik kegelapan, tubuh-tubuh itu mulai bermunculan. Sosok korban kecelakaan pertama, tubuh remuknya yang sudah mulai membusuk. Di belakangnya, lebih banyak sosok lain muncul. Semua wajahnya rusak, semua matanya melotot penuh dendam. Mulut-mulut mereka bergerak, membentuk kata yang sama. "Gorengannya enak." Pak Darmin menelan ludah. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Ada keberanian yang aneh mengalir dari dasar jiwanya. Seumur hidup, ia sudah lelah menjadi pengecut. "Maafkan aku," lirihnya pelan. Dengan satu embusan napas, ia lemparkan korek api ke gerobaknya. Wos! Api menyambar cepat, membesar dalam sekejap. Suara kayu terbakar bercampur dengan bau minyak panas dan asap pekat yang menyembur ke langit malam. Api itu menari liar, membakar habis gerobak tua yang selama ini menjadi saksi bisu hidupnya. Sosok-sosok hancur itu hanya berdiri diam. Mata-mata mereka menatap api dengan tatapan kosong. Sebagian mulai kabur, sebagian mulai lenyap seolah terbakar oleh api yang sama. Pak Darmin terduduk di tanah basah. Tubuhnya bergetar karena kelelahan. "Sudah cukup," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aroma amis itu perlahan menghilang, tergantikan oleh bau kayu terbakar dan sisa minyak goreng gosong. Hujan turun semakin deras, membantu memadamkan api, meninggalkan sisa gerobak hangus yang kini hanya berupa rangka besi berkarat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Darmin berhenti berjualan. Warga kampung mulai bertanya-tanya, tapi tak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Hanya Fahri yang tahu sedikit cerita, dan ia memilih untuk diam. Tikungan tempat biasa Pak Darmin berjualan kini kosong. Tidak ada suara minyak mendidih, tidak ada aroma gorengan, tidak ada suara langkah kaki misterius. Namun, suatu malam, saat hujan kembali turun rintik-rintik, ada seorang anak kecil, Wawan, berjalan pulang dari warung. Di tengah sunyi, ia mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah kaki pelan dari arah tikungan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dan bau itu kembali tercium. Amis, anyir, tipis, emer. Seolah-olah ditinggalkan oleh sesuatu. Atau seseorang yang belum sepenuhnya pergi. Di ujung jalan, Wawan menoleh dengan dahi berkerut. Ia bersumpah sesaat tadi ada suara bisikan. Gorengan. Demikian cerita hari ini.
Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.